Maraknya kasus penipuan di tanah air memanglah kian merajalela hingga memakan banyak korban yang merupakan kalangan menengah ke atas. Dan hal itulah yang kini sedang dirasakan oleh Angel Lelga pasca baru saja dirugikan dalam bisnis kripto yang menggunakan namanya, yakni Angel Crypto. Adanya permasalahan ini, Angel Lelga pun tak tinggal diam dan langsung melaporkan kedua rekan bisnisnya ke Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 24 Mei 2022. Usai dirinya melaporkan kasus kepada pihak yang berwajib, Angel Lelga yang ditemani oleh kuasa hukumnya mengaku sangat senang usai laporannya telah diproses dan langsung dilakukan adanya pemeriksaan saksi pada hari Rabu kemarin. Lantas, seperti apakah penjelasan Angel Lelga pasca ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri? Ya saya senang lah, artinya kan ini ada kelanjutan prosesnya dengan laporan saya gitu. Artinya memang pihak penyidik, kepolisian juga serius gitu kan atas laporan kami kemarin ini gitu. Ya saya lagi menunggu lagi gitu tahap berikutnya setelah mereka sudah diperiksa itu tahap apa seperti apa kan saya menunggu, makanya saya update terus dengan pengacara gitu ya. Artinya dari pihak saya sudah selesai semuanya. Saya sudah menyerahkan barang bukti, chatting, foto-foto semuanya dan kontrak saya gitu kan, karena kalau mereka bicara saya kerjasamanya maksudnya apa nih gitu ya kan. Kalau kerjasama kan kayak saya kontrak dengan beberapa brand ambassador itu kan juga kerjasama ya kan gitu. Cuman kalian harus tanya gitu kerjasamanya saya dengan mereka ini bentuknya apa gitu. Kalau bentuknya saya brand ambassador, artinya kan memang saya tidak terlibat dalam aplikasinya, penerimaan uang, kantornya ya saya nggak tahu gitu. Memang seperti orang memang layaknya brand ambassador aja, disuruh foto, disuruh upload, disuruh promo, disuruh ikut launching segala macam. Nah itu tugas saya, kan? Udah selebih dari itu saya nggak tahu lagi. Bagaimana saya bekerja sama dalam bentuk project mereka. Saya aja yang pernah masuk uang yang meminta uang saya pribadi 100 juta yang masuknya ke rekening pribadinya istrinya seorang aparat ini, itu pun saya pribadi aja nggak dapat aplikasinya, itu uang saya loh gitu ya kan. Artinya memang saya tidak tahu project mereka itu seperti apa gitu. Saya hanya ibaratnya hanya sebagai artis brand ambassador yang dikontrak, yang mengikuti mereka adalah udah kamu promo ya, kamu foto ya, kamu launching ya, udah seperti itu aja gitu. Tapi dengan adanya kecurigaan saya di awal bahwa brand ambassador saya nggak dibayar, jasa saya nggak dibayar, terus juga uang saya yang 100 juta nggak tahu aplikasinya bagaimana, nggak ada laporan juga setiap saya minta. Ya artinya kan memang saya akhirnya berpikir ada indikasi tidak beres. Nah begitu saya laporkan kemarin di Polres Selatan dengan munculnya berita, akhirnya kan memang banyak investor yang merasa ini nggak benar, dengan protes minta dikembalikan uang itu gitu ya. Nah saya juga masih ada di dalam grup Angel Token itu karena apa? Saya harus memantau gitu. Saya lihat memang banyak mereka janji-janji mau mengembalikan uang itu, bahwa ia akan mengembalikan, akan merefund itu semuanya. Tapi sampai detik sekarang banyak juga yang protes bahwa itu semuanya tidak terrealisasi gitu kan. Nah artinya kalau orang bilang mau mengembalikan, ya berarti kan dia merasa memang ada yang nggak beres dong gitu kan. Nah itu aja sih, nanti selanjutnya ya kita tunggu aja proses hukumnya seperti apa. Saya baru saja memberikan keterangan atas laporannya Mbak Angel. Saya sudah memberikan keterangan, memberikan bukti, sekarang saya tinggal ikuti proses hukum yang berlaku. Saya terima kasih juga untuk Polres Jakarta Selatan sudah memberikan saya hak jawab. Sisanya saya no comment dulu. Terima kasih semuanya. Saya nggak sebutin BAP, nanti nggak enak soalnya. Ya, pertanyaannya ada sekitar 28. Kalau saya nggak perlu dengan jawaban mereka ya, karena kalau orang merasa dia benar pasti dia bisa membuktikan atau menjawab semuanya. Tapi itu saya nggak perlu jawaban mereka. Yang saya perlukan adalah setelah saya lapor, biar polisi nanti yang akan bertanya sama dia dan akan menganalisa dan meminta buktinya gitu kan. Nah itu yang paling penting gitu. Udah nggak penting buat saya dia harus ngomong ini itu gitu kan. Udahlah kan dari pihak polisian aja nanti yang menentukan dia salah atau bagaimana, ya dia harus berani membuktikan apa yang dia sudah ucapkan di penyidik. Kalau Claudia besok, yang istri aparat ini
Besok ya Bang ya? Besok. Besok. Sebagai saksi. Ya, sebagai saksi. Jadi begini, selaku kuasa hukum dari Mbak Angel, tentunya kami di tingkat pertama kami mempercayai apa yang disampaikan oleh Mbak Angel, apalagi disertai dengan fakta-fakta yang disampaikan oleh Mbak Angel, termasuk saksi-saksi, kemudian bukti-bukti yang ada, sehingga kami bisa meyakini bahwasanya apa yang disampaikan adalah natural, artinya benar, ya terjadi. Tinggal kita akan melihat sejauh mana proses ini bergulir di penyelidikan. Terangannya. Oh, nggak ada khawatirnya kalau saya. Kalau dalam berperkara kami selaku pengacara nggak ada khawatirnya. Biasanya perkara benar atau salah pun kami nggak khawatir karena kami melakukan upaya menerangkan keadaan hukum. Gitu, jadi nggak ada khawatir. Apalagi benar ya Bang? Benar. Semuanya kan beda. Khawatir itu kalau ditinggal pacar tuh kita khawatir. Tapi ini enggak. Jadi kita kalau berpengacara ya nggak ada khawatirnya. Yang penting fakta-fakta adalah jelas, bukti-bukti adalah jelas, saksi adalah jelas, sehingga kita bisa menganalisa dengan baik dan mudah-mudahan benar. Kasus penipuan kripto yang mengatasnamakan dirinya sebagai nama brand di perusahaan tersebut nampaknya kini membuat kerugian tersendiri untuk Angel Elga yang merasa sangat dirugikan atas adanya kasus tersebut. Berbagai macam kerugian dirasakan oleh Angel Elga, termasuk indikasi yang membuat namanya kini tercoreng di mata masyarakat luas. Lantas, kerugian apa sajakah yang diungkapkan oleh Angel Elga usai menjadi korban penipuan Angel Crypto? Pasti dong ada ya, karena nama saya dipakai di Angel Token ini, dan saya mau melaporkan ini kan juga ada gini loh, ada beberapa komen-komen dari, saya nggak tahu itu investor atau netizen atau apa istilahnya gitu ya, karena saya nggak kenal juga, tapi kan komentarnya di beberapa brand ambassador saya yang lain, seperti misalnya contoh brand ambassador kecantikan yang udah kontrak dengan saya, ini kan brand besar gitu. Pada saat mereka promo pasang foto saya itu di komen gitu, nah artinya di situ kan udah merugikan saya, sampai saya dipanggil oleh ownernya sendiri minta saya menjelaskan. Untungnya saya bisa menjelaskan dan saya bawa bukti, dan akhirnya oh ya sudah, katanya memang ini kamu sebagai korban gitu ya. Tetapi kan itu kan juga merugikan saya gitu, karena dia komen lagi di beberapa brand yang lainnya. Terus di hari Minggu yang sama saya tuh ada mau kontrak brand ambassador besar juga. Waktu itu saya pernah cerita ya Bang ya, gitu yang saya mau bukan gitu. Tapi mungkin karena ada berita ini mereka jadi mempertimbangkan gitu. Nah itu kan juga merugikan saya ya gitu kan. Ya, itu kerugian nama adalah kerugian imaterial namanya. Ada dua jenis kerugian. Kerugian pertama material, fisik, ya, uang, benda, harta. Kerugian kedua adalah imaterial, suatu keadaan yang berpotensi rugi, baik nama baik, kredibilitas, harga diri, terus kemudian potensi keuntungan ke depan, potensi bisnis karena rusaknya nama baik. Kerugian imaterial. Saya mewakili Mbak Angel menjawab baik sebagai pribadi Mbak Angel maupun sebagai kuasa hukumnya. Bahwasanya kami tidak ada sedikit pun rasa khawatir, baik ada intervensi atau tidak, karena dua-duanya tidak bermakna. Yang bermakna adalah hukumnya, pembuktian, saksi, dan hukumnya. Jadi kita percaya hukum negara kita baik, jadi kita nggak khawatir. Tapi kalau ada intervensi kita bilang, Mbok ya jangan ada intervensi, karena ini hukum, bukan sesuatu yang bisa diintervensi. Hukum itu sebenarnya nggak bisa diintervensi, dia akan berjalan sesuai dengan jalannya. Kebenaran itu kan berjalan mendapatkan kebenarannya berikutnya. Nggak tahu lah saya ceritanya apa ya, tapi hukum akan mencari kebenarannya sendiri. Jadi intervensi kadang-kadang tidak bermakna. Selama masa kami jadi pengacara juga nggak pernah itu ada intervensi dari manapun juga. Selalu hukum yang berjalan. Jadi kami selalu patuh dengan koridor hukum. Jadi nggak ada khawatir intervensi, nggak ada.